Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendapatkan pengetahuan baru di video-video yang akan kalian saksikan untuk beberapa menit ke depan. Ya, mudah-mudahan video ini dapat menambah pengetahuan kita, juga bermanfaat di kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, ikuti saja videonya, materi apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita tetap membahas pada bab yang sama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun, bahasan yang akan diperdalam adalah mengenai notasi ilmiah, merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif atau sebaliknya, walaupun ini sebetulnya sudah kita bahas ya di pertemuan pertama gitu. Tapi kita akan ulangi kembali ya secara khusus. Selanjutnya yaitu menggunakan sifat, bentuk pangkat dan akar untuk menyelesaikan suatu soal ya. Di sini mungkin ada ada 2 soal yang akan Bapak bahas. Oke, tidak menunggu lama, langsung saja ke bagian pertama, yaitu mengenai notasi ilmiah. Oke, dalam pembahasan notasi ilmiah, Bapak akan memberikan contoh seperti ini. Nah, kita pernah ketemu yang seperti ini di dalam pembelajaran IPA, contohnya pada materi kalor jenis. Nah, angka seperti ini, apa sih maksudnya? Oke, kita ulas ya. Pertama, kita ada angka 4,23. Nah, ini disebut dengan koefisiennya ya. Koefisien. Gitu. Lalu ada dikali 10. Nah, 10 ini adalah basis. Disebut dengan basis. Sedangkan angka 3 ini disebut pangkat. Pangkat. Atau nanti pada jenjang berikutnya kalian akan menemukan istilah lain, yaitu atau kata lainnya yaitu eksponen. Gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya angka ini? Ini angka ini itu apa ya? Disingkat lah gitu. Istilah lainnya disingkat. Sebetulnya seperti ini. 4,23 dikali 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 3 kali berarti 1000. Nah, ini artinya 1000. Ya, biar lebih jelas. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10. Ya, jadi 1000. Kita kalikan ke sini. Nah, ini angka aslinya yaitu nolnya 3 ya. Geser aja ke sini. 1, 2, 3 berarti 4230. Nah, ini dibuat sederhana seperti ini. Kok repot-repot sih dibuat seperti ini? Kan begini aja simpel. Nah, sebetulnya ada angka lain, misalkan bisa jadi angkanya itu begini. Nah, kan repot nanti nolnya banyak. Jadi kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah ini bentuk umumnya A, titik-titik kali 10 pangkat N. Titik-titik ini contohnya ini. 4,23-nya gitu ya. Nah, dengan A-nya itu ada syaratnya di antara 1 dan 9. Ya, angka 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, sampai 9. Dan juga si pangkatnya, N-nya itu bilangan bulat. Jadi ketika N-nya negatif juga bisa. Oke, agar lebih dipahami, kita coba sederhanakan angka berikut menjadi notasi ilmiah. Contoh nomor 1 yaitu 1000. Nah, 1000 ini bisa kita tulis 1 dikali 10 pangkat berapa? Nah, ini kita lihat aja geser. 1, 2, 3. 10 pangkat 3. Oke. Contoh berikutnya. Nah, kalau 20.000 ini gimana nih?
Berarti depannya 2 ya. Dikali 10 pangkat berapa? Hitung saja, geser. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Bentuk lainnya. Nah, oke, selanjutnya 45.300.000. Ini gimana? Nah, kalau ini ingin dihilangkan angka nolnya bisa. Jadi 453 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat 5. Atau bisa kita tulis juga seperti ini. 45,3. Nah, jadi digesernya satu angka di belakang koma. Oke, ini digesernya jadi ada komanya. Nah, kita tinggal hitung saja. Berapa angka komanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kali 10 pangkat 6. Atau bisa juga begini. 4,53 kali 10. Nah, geser lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7. Nah, begitu. Cara menentukan berapa pangkatnya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini kita gesernya, kita hitungnya ke arah kiri ya. Pangkatnya jadi positif. Nah, kalau ini gimana nih? Kita geser misalkan ingin membuat dia menjadi tidak desimal. Yaitu menjadi angka 25. Bisa. Tinggal kita geser aja nih. Komanya 1, 2. Berarti dikali 10. Nah, karena dia ke kanan. Berarti dia pangkatnya negatif 2. Gitu. Karena bergeser sebanyak 2. Ya. Oke, biar lebih paham lagi nih angka berikutnya. Oke, biar lebih paham lagi angka berikutnya yaitu 0,00037. Kita tulis dulu 37-nya. Dikali kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 10 pangkat negatif 6 karena dia bergesernya ke kanan. Ya. Atau juga bisa 3,7 dikali, kita lihat aja gesernya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu contoh-contoh soal-soal atau merubah angka-angka yang biasa kita temukan menjadi angka bernotasi ilmiah, ya. Nah, soal-soal ini jangan aneh. Nah, artinya kalau menemukan yang seperti ini, kita harus paham bentuk asalnya seperti ini, gitu ya, untuk desimal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih untuk notasi ilmiah. Oke, tidak menunggu lama, lanjut ke pembahasan berikutnya. Yaitu merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif atau sebaliknya. Nah, ini contohnya. Ini kan pangkatnya negatif. Kita rubah menjadi pangkat positif. Ya. Pangkat negatif merubah menjadi pangkat positif. Kita tahu sifatnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Karena dia adalah bentuk pangkat tak sebenarnya. Ini pangkat tak sebenarnya, yang sebenarnya apa? Dia bentuknya pecahan. Berarti kalau ini 1 per A pangkat 5. Tinggal rubah aja ininya ya.
mudah sekali. Ini juga sama. 1/7 pangkat 3. Nah, kalau ini gimana? Karena ini rubah bentuk pangkat negatif berikut menjadi pangkat positif. Jadi kita tandai dulu nih. Tandai. Ini yang ini pangkatnya positif, yang ini pangkatnya negatif. Berarti yang akan berubah adalah yang ini saja, ya. Yang ini saja yang berubah. Jadi yang sudah positif tidak perlu dirubah, tinggal tulis lagi 3/2 dibagi A/2. Oke. Bisa dipahami? Agar lebih paham lagi, kita selesaikan nomor 4. Nah ini 2/4 B/-3. Tadi ya, ini nih yang harus kita rubah, yang pangkatnya negatif. Dan juga yang ini. Ya, jadi yang tidak berubah adalah 2/4 dan 2/5. Nah, yang B/-3 yang ini ditulisnya begini, B/3. Dia berpindah ke bawah. Dan untuk A/-5 jadi pindah ke atas. A/5 bertukar posisi. Nah, ini pangkatnya sudah jadi positif. Kenapa bisa demikian? Karena, nah kembali lagi Bapak ingatkan sifatnya. Boleh juga begini, ketika menemukan sifatnya itu atau A/n sama dengan 1/A/-n. Nah, gitu. Jadi yang negatif juga bisa dirubah jadi positif. Berpindah posisi. Ya, oke. Kita bahas nomor 5 agar lebih dipahami lagi. Berarti yang negatifnya mana nih? 1. Maaf. Agar lebih paham lagi, maka kita tandai dulu yang pangkatnya negatif. Ini 1, 2, 3. Itu ya. Oke, kita tandai yang pangkatnya sudah. Oke, kita tandai yang pangkatnya sudah positif ini. Ya. 2/4 sudah positif, jadi posisinya dia tetap 2/4. Posisinya di bawah. Dan yang lain seperti ini. Nah, ini. Kita pindahkan ke atas, pangkatnya menjadi positif. A/3. Selanjutnya, yang ini pindah ke bawah jadi A/3/2. Dan juga yang B/-2 jadi B/2. Itu ya. Ini Bapak perbaiki dulu agar tidak bingung. Nanti dikiranya 24, padahal 2/4 ya. Nah, gitu. Yang berikutnya, merubah bentuk pangkat positif menjadi pangkat negatif. Oke, ini dengan contoh-contoh soal. Tapi sebelum ke soal, Bapak akan tuliskan sifat yang sudah ditulis sebelumnya, yaitu A pangkat negatif N sama dengan
1/A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1/A pangkat negatif N. Kalau ini mah pangkat kalau ini pangkat negatif menjadi positif, kalau ini pangkat positif menjadi pangkat negatif. Tinggal dibalik-balik saja ya, mudah. Oke, langsung ke contohnya. A pangkat 5. 1/A pangkat negatif 5. Oke, selanjutnya 7 pangkat 3 berarti 1/7 pangkat negatif 3. Mudah kan ya? Oke, agar lebih paham lagi. Nih, di sini kan yang positif menjadi pangkat negatif. Nah, berarti yang sudah negatif udah biarkan. Kita tulis lagi. A pangkat negatif 2. Berarti yang pindah yang mana? Yang ini. 3 pangkat negatif 2. Gitu. Selanjutnya. Ini juga sama. Ini biarkan posisinya. B pangkat negatif 3. A pangkat negatif 5. Berarti yang pindah yang mana? Ini. 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat negatif 4. Selanjutnya. Yang ini. 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat negatif 5. Gitu. Nomor terakhir agar lebih paham. Tadi yang pangkat positif jadi negatif. Merubah pangkat positif menjadi pangkat negatif. Nah, di sini pangkat positifnya cuma satu doang nih. Yang ini. Berarti yang 3 pangkat min 2 kita tulis lagi saja. Sama A pangkat negatif 3. Berarti yang pindah yang ini. Ganti warna agar terlihat. Nah, ini yang pindah. Ini yang pindah jadi 2 pangkat negatif 4. Atau bisa kita tulis 2 pangkat negatif 4, 3 pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2, A pangkat negatif 3. Nah, itu. Ya, mudah kan ya? Cara merubah pangkat positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Itu. Nanti agar lebih paham lagi latihan soal. Ya. Yang terakhir, yaitu menggunakan sifat bentuk pangkat dan akar untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, contohnya ini. Langsung ke soal ya. Contoh soal. Ada sebuah balok memiliki ukuran panjang 5K pangkat 3 meter. Lebarnya 4K pangkat 2 meter. Dan tingginya 7K meter. Nah, yang jadi pertanyaan, tentukan volume balok dalam K. Oke. Biasanya kita tulis jawab ya. Jawab, lalu diketahui. Apa yang diketahui? Panjang. Yaitu 5K pangkat 3 meter. Apalagi lebar. Yaitu 4K pangkat 2 meter. Lalu apalagi tinggi. Yaitu 7K meter. Nah, untuk soal pertama penyelesaiannya yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, kita tahu bahwa volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, tinggal masukkan saja. Panjangnya berapa? 5K. 5K pangkat 3 kali lebar
4K pangkat 2 kali 7K pangkat, udah, pangkat 1 ya. Oke. Sifat. Nah, ini. Sebelumnya kita sudah tahu ya. Harus mengingat sifat. Berarti ini sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Oke. Ini A semua kan. Udah sama ya. Cuman yang beda itu depannya, koefisiennya. Berarti ini kali ke sini 20 ya. Kali ini berarti 140. Dan yang ini kali K pangkat 3 ditambah 2 ditambah 1. 3, 2. Di sini enggak ditulis ya pangkat 1. Jadi hasilnya 140 K pangkat 6. Nah itu, jadi aturan pangkat ini pun bisa diaplikasikan ke dalam soal-soal bentuk lain. Salah satunya ini, yaitu pada materi bangun ruang sisi datar ya, kelas 8. Oke, ini juga menjadi pengingat ya untuk rumus volume ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Nomor B, luas permukaan balok. Nah, kita harus tahu dulu luas permukaan balok. Luas permukaan sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke. Nah ini tinggal masukkan saja. Kita operasikan 2 dikali panjangnya berapa tadi? 5K pangkat 3. Lebarnya 4K pangkat 2. Ditambah panjang pakai warna lain. Ditambah panjang kali tinggi ya. Panjangnya 5K pangkat 3 dikali tinggi 7K. 7K. Oke, ditambah lagi ke warna yang lain biar terlihat. Nih, lebar kali tinggi. Berarti ini 4K pangkat 2 dikali 7K. Belum tutup. Oke. Kita sekarang sederhanakan. 2. Jadi 2 dikali, nah kita sederhanakan dulu ini. Kita langsung saja 5 kali 4, 20. Ini K pangkat 3 dikali K pangkat 2 berarti K pangkat 3 tambah 2 yaitu 5. Ya, ini tinggal dijumlah saja ya. Tambah ini 5 kali 7, 35. Ini kan 1. Jadi K 3 ditambah 1 berapa? 4. Ditambah ini 4 kali 7, 28. 2 ditambah 1. Ini kan K pangkat 2, ini K pangkat 1. Jadi K pangkat 3. Nah ini belum selesai. Ada yang harus dioperasikan lagi. Ini 2 kali 20, 40 K pangkat 5. Ini ke sini. 2 kali 35.
yaitu 70. K pangkat 4. Satu lagi, yaitu 2 kali 28, yaitu 56. K pangkat 3. Nah, ini. Untuk luas permukaan, balok dalam bentuk K. Oke, yang berikutnya soal nomor C. Apabila volume balok 8.960 meter kubik, tentukanlah nilai K. Nah, soal nomor C ini ada hubungannya dengan nomor A, ya, karena sama-sama berkaitan dengan volume balok. Sementara volume balok kita sudah tahu, yaitu ini. Volume balok dalam bentuk K. Kita tulis di sini, volume sama dengan 140 K pangkat 6. Nah, ini volume dalam bentuk K. Nah, apabila volume baloknya nilainya adalah 8.960, nah kita dapat mencari K-nya. Seperti itu. Oke, kita selesaikan. Nah, kita bisa membaliknya ya. 140 K pangkat 6 sama dengan 8.960. Maka K pangkat 6 sama dengan pindah ruas ya. Asalnya kali di sini jadi bagi. Nah, ini hasilnya K pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ini kan K pangkat 6. Sementara yang diharapkan adalah nilai K. Jadi K, kalau sebelumnya adalah pangkat, maka ketika pindah ke sini jadi akar. Jadi akar 64. Di sini 6. Berapa? Nah, yaitu hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Ya karena 2 pangkat 6 ya adalah 64. Jadi nilai K-nya adalah 2. Oke, itu dia suatu penyelesaian soal menggunakan sifat bentuk pangkat. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan soal menggunakan sifat akar. Oke, seperti apa soalnya? Kita bahas. Panjang diagonal-diagonal belah ketupat berturut-turut adalah 8 akar 2 cm dan 4 akar 3 cm. Tentukanlah panjang sisi belah ketupat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, belah ketupat. Belah ketupat itu seperti apa? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dengan panjang diagonal ini 8 akar 6 ke sini 4 akar 3. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga sifat dari belah ketupat. Salah satu sifatnya yaitu ini. Sisinya sama. Oke. Nah, agar kita bisa menyelesaikan ini kita menggunakan pendekatan Pitagoras. Sini ya. Itu agar tahu panjang sisi ini. Oke, kita ambil gambarnya. Ini. Nah, karena diagonalnya adalah ini, kalau setengahnya ya tinggal bagi 2. 8 akar 6 bagi 2 berapa?
dibagi 2 jadi 4 akar 6. Jadi 4 akar 6. Lalu ini juga sama dibagi 2 jadi 2 akar 3. Jadi yang dibaginya depannya saja. Jadi 2 akar 3. Nah, dalam teorema Pitagoras, kita tahu bahwa untuk mencari ini adalah, nah ini kita anggap R. Nah, kita harus tahu teorema Pitagoras. Oke, kita harus mengingat kembali ke materi kelas 8, yaitu teorema Pitagoras. Yaitu sisi terpanjang ya, R kuadrat sama dengan 2 akar 3 pangkat 2 ditambah 4 akar 6 pangkat 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. R pangkat 2 sama dengan, nah ini dalam perpangkatan berarti ini 2-nya dipangkatin 2 ya, 4, juga akar 3-nya pangkatin 2, jadi kali 3. Diberikan tanda biar jelas. Ini ke sini. Nah, ini hasilnya. 3. Selanjutnya ditambah 2 pangkat 4, 16. Nah, dengan warna yang lain. Ini akar 6 pangkat 2, jadi akarnya hilang. Yaitu kali 6. Tuh. Ya. Mungkin agak sedikit heran, kenapa kok? Nih, Bapak ingatkan lagi. Akar 3 pangkat 2, artinya akar 3 kali akar 3. Sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Akarnya langsung hilang. Begitupun yang akar 6 pangkat 2 ya. Mudah-mudahan dipahami. 4 kali 3 yaitu 12. 16 kali 6, 96. R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan, ini jumlahkan, 108. Nah, yang dicari kan R. Berarti R sama dengan akar. Pindah ruas ya. Asalnya pangkat, jadi akar. Akar 108. Nah, akar 108 berapa nih? Kan kita lumayan nggak kenal ya. Nah, kita coba 108 bagi 2. 108 bagi 2. 5 ya. 10. 8. 4. Jadi 54. Ada nggak akar 54? Belum. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan 108 bagi 3. Yaitu 3. Berapa? 9. Turun 1. 18. 18 bagi 3 berapa? 6. Nah, sekarang 36 ada kan akarnya? Oke. Kita boleh pecah 108 menjadi 36 dikali 3. Ya, kenapa? Karena 36 kali 3 adalah 108. Dan ini bisa kita akarin. Yaitu 6 akar 3.
Nah, jadi sisinya, panjang sisinya adalah 6 akar 3. Oke, ini untuk yang nomor A. Ya. Nah, sementara untuk luas dan keliling belah ketupat. Nah, yang B ya. Untuk luas, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kita selesaikan. Diagonal satunya 8 akar 6 dikali 4 akar 3 dibagi 2. Tuh ya. Nah, ini boleh nih. Langsung aja. 4 ya. Lalu 4 kali 4, 16. Dikasih tanda. Nih, 4 dikali 4 ya. Itu 16. Selanjutnya akar 6 dikali akar 3. Jadi akar 18. Nah, di sini kita punya 16 akar 18. Kita juga bisa sederhanakan ini. Caranya seperti tadi. 16, 18 itu bisa kita bagi 2. Yaitu 9 hasilnya ya. Jadi 9 kali 2 itu 18. Kita tulis 9 kali 2. Ini sama ya. Jadi 16 akarnya hilangin dikali 3. Sisanya akar 2 ya. Jadi 16 kali 3 berapa? 48 ya. Akar 2. Nah ini. Ini untuk luas. Sementara keliling sama dengan, nah tadi sudah kita cari nih R-nya atau sisinya. Berapa? Yaitu 6 akar 3. Kalau keliling ya ini aja ada 1, 2, 3, 4 karena sisinya sama. 4 dikali 6 akar 3. Sama dengan berapa? 4 kali 6? 24 akar 3. Nah itu. Ini contoh soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Mudah-mudahan dari pembahasan kali ini bisa dipahami. Dan kembali lagi, jika ingin lebih paham, maka harus kita coba mengerjakan soal. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.